Sultan Hamid II, perancang lambang negara Republik Indonesia Garuda Pancasila, bukan satu-satunya tokoh yang apes dalam sejarah Indonesia. Tokoh lain yang juga terkait Garuda Pancasila adalah Soedarnoto, sang pencipta lagu Garuda Pancasila. Kali ini kita akan membahas tentang kisah tragis sang pencipta lagu Garuda Pancasila. Tapi sebelum ke ceritanya, subscribe channel Kisah Kasus dan tulis di kolom komentar kisah dan kasus apa yang ingin kamu dengar. Dulu, ada masa lagu ini diperdengarkan di TVRI. Lagu wajib nasional ini termasuk lagu yang bagi banyak pihak di Indonesia pantang untuk dipelesetkan. Setelah Orde Baru tumbang, musisi Hari Rusli, cucu Mara Rusli sang penulis roman Siti Nurbaya, pernah akan diperkarakan karena mempelesetkan lagu itu. Padahal, bisa jadi apa yang dilakukan Hari adalah bentuk kritik terhadap pelaksanaan Pancasila di Indonesia yang jauh dari kata ideal. Pemerkaraan itu tentu merupakan bukti Garuda Pancasila ini bukan lagu main-main. Diakui atau tidak, Soedarnoto pernah menjadi anggota pimpinan pusat dari Lembaga Kebudayaan Rakyat atau disingkat Lekra. Menurut Subagio Sastrowardoyo yang berseberangan dengan PKI dan Lekra dalam Bakat Alam dan Intelektualisme tahun 1983 halaman 70, Soedarnoto adalah tokoh musik di Lekra bersama Amir Pasaribu yang mengubah lagu Andika Bayangkari yang dipesan ABRI dan masih dipakai lagunya setelah ABRI berganti nama. Lekra berkaitan erat dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Soal siapa Soedarnoto tentu tidak diceritakan dalam buku pelajaran sejarah atau seni di sekolah. Semua tahu Orde Baru anti PKI. Pada tahun 1956, Orde Baru belum lahir, sementara Lekra yang berdiri pada 17 Agustus 1950 masih berjaya dan anggota-anggotanya berkarya dengan bebas. Setelah PKI disikat, orang-orang Lekra juga kena imbasnya. Soedarnoto ikut ditahan sebagai tahanan politik di Rumah Tahanan Khusus atau RTC, Salemba. Tak cukup hanya di penjara, Soedarnoto juga kehilangan pekerjaannya. Pada tahun 1965, seperti dicatat Hesri, Soedarnoto dipecat dari Radio Republik Indonesia atau RRI, tempat dia menjadi kepala seksi musik sejak 1952 dan juga menjadi pengisi acara Hammond Organ Soedarnoto. Soedarnoto tak pernah sekolah musik secara formal. Dia lahir dari keluarga dokter. Ayahnya adalah dokter keraton Mangkunegaran yang hobi bermain musik dan biasa memainkan seruling, biola, dan gitar di waktu luang. Sementara ibunya bisa bermain akordeon. Sejak kecil, kuping Soedarnoto tak asing mendengarkan lagu-lagu klasik. Soedarnoto yang lahir di Kendal pada 24 Oktober 1925 kerap bergaul dengan seniman dari Solo. Dia belajar not balok dari musisi keroncong Maladi yang kelak jadi Menteri Penerangan pada tahun 1959 sampai 1962, juga pada Dal Jono yang menciptakan lagu Bintang Kecil. Sedangkan untuk aransemen lagu, dia belajar dari Sutejo dan R.A.J. Sujasmin. Agar jagat pergaulannya makin luas, Soedarnoto juga bergaul dengan banyak musisi luar negeri. Dia dikenal berkawan dengan musisi dari Belanda seperti Jos Kleber. Sedangkan musisi lokal yang dikaguminya adalah Ismail Marzuki. Dia pernah membuat rekaman kaset berjudul Mengenang Ismail Marzuki. Soedarnoto belajar menciptakan lagu ketika masih belasan tahun. Lagu pertamanya adalah Bunga Sakura. Lagu ciptaannya yang juga populer adalah lagu Mars Dharma Wanita, juga lagu-lagu pop seperti Setitik Kasih dan Di Tokyo Kita Akan Bertemu. Namun tentu saja, karya terbesarnya adalah Garuda Pancasila. Setelah keluar dari tahanan, dengan nama dan hidup yang dirusak, Soedarnoto harus memulai hidup dari bawah lagi. Hidup seorang bekas tahanan politik selalu harus susah di zaman Orde Baru, apalagi tahanan politik yang dikaitkan dengan G30S. Pria yang punya nama samaran Damayanti ini harus menjadi penyalur es batu di Petojo dan supir taksi. Taksinya pernah menjadi langganan hostess yang bekerja di klub malam LCC. Di sana, Soedarnoto jadi pemain organ sejak 1969, juga bermain di restoran Sangrila pada tahun 1978. Hasratnya untuk menulis lagu tak pernah padam.
Semasa jadi pemain organ di Sangrila, Soedarnoto diketahui selalu menyelipkan kertas di sakunya. Meski rusak nama, Soedarnoto tetap dipercaya orang-orang dunia perfilman untuk menggarap ilustrasi musik di beberapa film, pekerjaan yang juga pernah dilakoni di zaman Soekarno waktu jadi presiden. Ilustrasi musik garapannya antara lain ada di Juara Sepatu Roda tahun 1959 yang merupakan film pertama Wim Umboh dan Kabur Sutra Ungu tahun 1980 yang membuatnya dapat Piala Citra. Meski hidupnya dihancurkan oleh Orde Baru, dia tetap menaruh perhatian terhadap rezim itu. Soedarnoto merasa prihatin karena lagu-lagu Mars tidak berkembang di era Orde Baru, padahal Orde Militer butuh lebih banyak lagu-lagu Mars. Secara umum, menurut Soedarnoto, lagu-lagu yang berkembang di zaman Orde Baru adalah lagu-lagu tentang gagalnya percintaan. Soedarnoto tutup usia pada 11 Januari tahun 2000. Meski nama baiknya dicemari noktah bikinan penguasa, namanya akan tetap dikenang sebagai pencipta lagu Garuda Pancasila. Orde Baru bisa membuat namanya rusak, membuat hidupnya jadi ruwet, tapi mereka tak bisa merampas Garuda Pancasila darinya. Dan terbukti, lagu itu jauh lebih kuat dari rezim yang memenjarakan Soedarnoto. Orde Baru ambruk pada tahun 1998 dan lagu Garuda Pancasila masih terus dikumandangkan hingga hari ini. Lalu, bagaimana menurutmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah, dan saat kamu melakukannya, lihat video lainnya dari channel Kisah Kasus. Akhir kata, terima kasih.